Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warna. Saya dari kelas 11 TKJA SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Nah, yang pertama adalah komunikasi jaringan pada komputer. Nah, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Nah, tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Nah, pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Nah, desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, lalu ada yang namanya cara kerja pada jaringan komputer. Bisa melalui sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer bisa merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Nah, lalu yang kedua, agar suatu jaringan itu dapat saling tertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut dengan modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Nah, yang komponen pertama itu adalah sender. Nah, sender itu adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan sebuah informasi. Lalu yang kedua itu adalah protokol. Nah, di dalam protokol itu ada sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Nah, lalu komponen yang ketiga adalah media transmisi. Nah, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu harus diubah bentuknya menjadi kode atau isyarat. Nah, isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah lagi menjadi data. Lalu yang selanjutnya adalah receiver. Nah, receiver itu adalah penerima pesan. Nah, itu adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang kita kirim oleh sumber atau komunikator. Nah, pertama-tama sender mengirim sinyal informasi menuju receiver, lalu melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian, sinyal melalui media transmisi. Dan setelah itu melalui protokol kedua di dekode menjadikan kembali dekode itu menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Nah, dalam hal ini protokol dapat diistilahkan menjadi sebuah penerjemah informasi data. Lalu yang selanjutnya itu komunikasi jaringan telepon. Nah, telepon ini terbagi dua. Ada yang menggunakan kabel atau yang kita sebut dengan wireline. Contohnya jaringan telepon kabel. Nah, cara telepon kabel bekerja itu dengan suara yang awalnya suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Nah, pasti di telepon itu ada yang namanya mikrofon untuk mengeras suara atau yang merekam suara kita. Lalu setelah itu mikrofon merubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Nah, yang ketiga, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima.
Nah, setelah sampai ke penerima, maka sinyal akan diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Nah, speaker tuh yang setelah kita mengangkat telepon, ada suaranya yang muncul pada speaker. Nah, lalu yang jenis telepon yang kedua itu adalah telepon tanpa kabel, atau yang disebut dengan wireless. Contohnya itu adalah telepon seluler. Nah, telepon seluler itu menggunakan sistem wireless. Mengirim dan menerima harus tetap tercakup BTS. Nah, BTS itu adalah Best Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Nah, berarti tanpa menggunakan kabel data. Nah, cara kerjanya pun juga hampir sama, cuma ada sedikit perbedaan, tapi hampir sama. Nah, contohnya seperti suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Lalu mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Lalu sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Nah, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Lalu setelah itu sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Nah, hampir sama dengan gelombang telepon yang menggunakan kabel. Jadi BTS itu adalah singkatan dari Best Transceiver Station. Oke, lalu selanjutnya adalah ReVoIP. Nah, apa sih ReVoIP itu? Nah, ReVoIP itu singkatan dari Radio over Internet Protocol. Adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ReVoIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Nah, jadi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. Nah, ReVoIP ini memiliki stasiun pangkalannya yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ReVoIP. Nah, selanjutnya adalah sejarah Radio over Internet Protocol atau ReVoIP. ReVoIP ini awalnya ditemukan oleh David Saneron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLV. Teknologi ReVoIP sendiri dimulai pada tahun 2000-an. Tahun 2002. Teknologi ini awalnya diyakini menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis dan dapat diandalkan dan dapat membantu para radio amatir di seluruh dunia. Nah, ternyata proyek David ini telah berhasil mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang dan untuk sekarang lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ReVoIP. Nah, jadi teknologi ReVoIP sendiri ini dimulai pada tahun 2000-an, khususnya pada tahun 2002 sebagai pemenuh terhadap kebutuhan sistem jaringan yang berhubungan dalam pasar komersial. Jadi langsung terhubung dengan pasar. Misalnya nih, ReVoIP itu tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Jadi banyak industri telepon genggam yang menambahkan ReVoIP dalam fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang
untuk segmen ponsel dengan sistem operasi Symbian. Contohnya seperti Nokia sendiri itu adalah pemasok terbesar Symbian yang menggunakan ReVoIP sebagai fitur terlengkapnya. Nah, jadi di Indonesia perkembangan ReVoIP itu yang lebih dikenal dengan QSO. Itu mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2022. Nah, selanjutnya itu adalah cara kerja ReVoIP. Cara kerjanya itu biasanya nih, ReVoIP itu digunakan untuk transmisi radio yang cukup jauh atau untuk mengatasi masalah lost line of sight yang sering terjadi kendala dalam komunikasi radio. Prinsip dasarnya cara kerja ReVoIP adalah merancang radio menggunakan standar VoIP. Nah, yaitu mengubah sinyal audio analog menjadi digital melalui LAN atau WAN. Perangkat-perangkat dalam sistem ini bersifat independen dan tidak saling bergantungan. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya jenis-jenis pendukung protokol ReVoIP atau penyokong ReVoIP. Nah, walaupun nih perangkat dalam sistem ReVoIP ini sistemnya independen atau tidak saling berhubungan, tetapi memerlukan protokol yang menunjang atau mendukung sebagai dasar mekanisme ReVoIP-nya. Nah, yang pertama itu ada base station. Nah, base station itu adalah perangkat radio yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enhanced Cordless Telecommunication. Nah, jadi pada ReVoIP base station ini merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna IP gateway-nya. Nah, selanjutnya itu adalah IP gateway. Nah, perangkat yang dapat mengkonversi data maksudnya adalah perangkat yang dapat mengkonversikan data ke dalam protokol internet. Nah, mengacu pada suara yang diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversikan suara digital ke dalam paket IP. Nah, jadi suara kita itu diubah dalam sebuah paket IP. Lalu selanjutnya itu adalah river. Nah, river itu berfungsi untuk memperpanjang rentan atau rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Nah, pemasangan river pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang sehingga 20 km. Sungguh jauh, lumayan jauh, sangat jauh. Lalu selanjutnya adalah IV interface adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, jadi selanjutnya setelah jenis-jenis protokol pendukung ReVoIP, selanjutnya ada software yang digunakan untuk membangun sebuah server radio online. Nah, yang pertama itu ada iChess. Nah, iChess itu adalah sebuah software yang digunakan untuk streaming audio via internet. Peralatan pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Nah, digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur yang mudah diakses oleh pendengarnya. Nah, jadi iChess ini dikembangkan oleh SIMF.org Foundation, sebuah organisasi non-profit yang mendukung software dan multimedia format gratis. Nah, jadi kita menggunakannya itu secara gratis.
Lalu selanjutnya itu adalah shortcast server. Shortcast server ini merupakan sistem yang digunakan pada teknologi radio streaming. Nah, fungsi utama shortcast-nya yaitu membantu user menyediakan suatu internet radio server pribadi dengan menggunakan software yang telah tersedia. Jadi pengguna itu bisa menggunakan MP3 atau AAC untuk radio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Jadi kita bisa membuatnya sendiri. Dan klien dan server juga dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, Linux, dan macOS. Jadi shortcast server ini dapat diedit dengan memilih menu edit config pada jendela shortcast server monitor. Nah, jadi file konfigurasi ini berbentuk teks yang dilengkapi dengan keterangan membantu plugin untuk mengirim streaming MP3 ke server Hotcast. Nah, plugin ini disebut the Hotcast source of Winamp. Nah, lalu selanjutnya itu adalah Darwin Streaming Server atau DSS. Nah, DSS ini adalah sebuah software streaming server yang menggunakan protokol RTP atau RTSP. Nah, jadi DSS ini adalah sebuah software streaming server pertama yang bersifat open source, dikembangkan oleh Apple. Nah, jadi Darwin Streaming Server equivalent dengan QuickTime Streaming Server dan berdasarkan kodenya. Jadi orang menggunakan Darwin Streaming Server ini karena Darwin Streaming Server ini adalah software yang open source yang bersifat gratis atau free. Nah, instalasinya pun juga cukup mudah untuk diinstal, apalagi di sistem operasi FreeBSD. Cukup mudah untuk diinstal. Jadi selanjutnya adalah perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama itu ada perangkat yang berbasis kabel atau wireline, menggunakan kabel. Nah, yang pertama itu adalah kabel tembaga. Nah, kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Nah, jadi penemuan telepon pada tahun 1876 juga ikut menciptakan permintaan lebih lanjut untuk menjadikan kawat tembaga sebagai konduktor listrik. Nah, tembaga itu adalah konduktor listrik dalam banyak kategori kabel listrik. Kawat tembaga digunakan dalam pembangkit listrik, transmisi daya, distribusi daya, telekomunikasi, sirkuit elektronik, dan sistem peralatan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tembaga dan panduannya itu juga digunakan biasanya untuk membuat kontak listrik yang biasanya kita pakai. Lalu kabel yang kedua adalah fiber optik. Nah, fiber optik ini adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangatlah halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, jadi sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini biasanya berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Kecil. Diameternya sangatlah kecil. Nah, jadi cahaya yang ada di dalam serat optik itu tidak keluar karena indeks bias dari cahaya lebih besar daripada indeks bias dari udara. Nah, jadi laser itu mempunyai spektrum yang sangatlah sempit. Jadi kecepatan serat optik itu sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi.
Perkembangan teknologi serat optik juga pada saat ini telah menghasilkan pelemahan atau attenuation kurang dari 20 desibel atau dalam kurung itu dB per kilometer dengan lebar jalur bandwidth. Nah, dengan jalur lebar bandwidth ini yang besar sehingga kemampuannya dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Jadi cahaya yang ada di dalam serat fiber optik itu tidak keluar. Karena ya tadi, bias dari cahaya lebih besar dari indeks bias dari udara. Perkembangan serat optik dapat menghasilkan pelemahan. Jadi dengan lebar jalur bandwidth itu yang besar dan sehingga kemampuannya itu dalam mentransmisikan data itu jadi lebih banyak dan cepat dibandingkan menggunakan kabel yang tadi atau kabel konvensional. Nah, lalu kabel yang selanjutnya adalah hybrid. Hybrid itu biasanya yang dicampur-campur. Nah, hybrid itu disebut juga dengan HFC, singkatan dari hybrid fiber coax. Pada dasarnya HFC adalah suatu perangkat yang digunakan untuk jaringan telekomunikasi dan merupakan penggabungan dari teknologi fiber optik. Nah, penggabungan dari teknologi fiber optik, optoelektronik, dan teknologi kabel koaksial transisional sehingga merupakan suatu teknologi hibrid. Nah, saat ini penggunaan HFC dalam jaringan telekomunikasi dapat menjadikan perhatian yang sangat besar karena teoritis memungkinkan penyediaan sebagai service secara sekaligus atau multi-server seperti teleponi, internet, kabel TV, dan video on demand (VOD). Dengan janji kecepatan transmisi data dapat lebih tinggi dan harganya pun terjangkau oleh pemakai. Jadi jaringan HFC ini dapat diterapkan melalui pemanfaatan jaringan kabel TV yang sudah diperluas seperti di Amerika Serikat ataupun dengan pembangunan infrastruktur kabel TV yang baru dengan teknologi HFC. Jadi dalam perlombaan untuk memenuhi keinginan pelanggan konsumer itu kita harus jadi servis internet yang lebih cepat dan murah. Suatu faktor yang memungkinkan peran penting adalah bandwidth atau lebar pitanya. Nah, sebagai perbandingan antara kabel telepon yang memiliki bandwidth yang rendah sehingga mempunyai kecepatan yang rendah, sedangkan jaringan kabel TV yang menyediakan bandwidth yang sangat besar sehingga penawaran kecepatan lebih tinggi. Nah, dengan pemanfaatan keunggulan dari jaringan kabel TV, pemakaian internet dapat memperoleh kecepatan sambungan 500 hingga 1000 kali lebih cepat daripada modem dial-up biasa dan 100 sampai 200 kali lebih cepat daripada sambungan ISDN yang ada pada saat ini. Jadi, file-file yang dibutuhkan atau yang biasanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk di-download dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, selanjutnya ada jaringan nirkabel, wireless atau tanpa kabel. Tanpa kabel ini ada yang namanya BTS yang tadi, Base Transceiver Station. BTS atau Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesianya adalah kita menyebutnya dengan stasiun pemancar, yang ada stasiun pemancar ya seperti tower yang ada di jalan.
Nah, jadi BTS ini kadang juga disebut sebagai base station BS dan radio base station RBS. Nah, BTS ini adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan telekomunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Jadi tugas utama BTS itu adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Jadi komunikasi sinyal radio itu disebut sinyal radio tersebut itu karena nantinya akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya akan dikirim lagi ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data yang kita kirim. Banyak orang yang sering salah paham dalam mengartikan BTS. Umumnya menganggap bahwa tower BTS adalah BTS itu sendiri. Faktanya, tower BTS atau yang kita sebut dengan base transceiver station itu merupakan salah satu komponen dari perangkat BTS-nya. Tower sendiri adalah suatu menara yang dibuat dari pipa atau besi. Nah, jadi dalam pembuatan tower BTS itu bentuknya bervariasi. Ada yang kaki segitiga, segi empat, bahkan ada yang merupakan satu pipa panjang saja. Nah, jadi selanjutnya itu adalah BSC atau Base Station Controller. Nah, Base Station Controller itu adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS secara hierarki, berarti di bawah dari BTS. Yang mengatur yang ada di yang BTS-nya, mengatur BTS-nya. Nah, jadi BSC ini merupakan interface yang menghubungkan antara BTS atau komunikasi menggunakan A-BIS interface dan MSC komunikasi menggunakan A interface. Base Station Controller atau BSC dapat berupa CBSC. Nah, jadi CBSC yang terhubung dengan Operation dan Maintenance Center Radio OMCR itu merupakan interface ke jaringan, termasuk juga ke seluruh atau ke semua sel sheet dalam area layanannya. Nah, jadi OMCR maksudnya berfungsi sebagai interface ke sistem dan menyediakan manajemen konfigurasi, fault detection, security, dan manajemen performansi. Nah, jadi setiap OMCR itu dapat menangani sampai 8 CBSC. Nah, CBSC tersebut juga terdiri dari 2 komponen, yaitu transcoder dan mobility manager atau MM. Nah, lalu OMCR. Lalu setelah itu BSC maksudnya itu mengontrol bagian utama dari jaringan radio atau RBS. Nah, jadi tugas yang paling penting adalah untuk memastikan kemungkinan tertinggi utilisasi dari radio resources. Fungsi utamanya dari area BSC itu adalah untuk memanajemenkan radio network, memanajemenkan TRC, memanajemen atau menangani TRC, memanajemenkan jaringan transmisi, atau mengoperasikan internal BSC dan pemeliharaannya, jadi merawatnya. Lalu penanganan koneksi MS-nya, menangani jika ada yang salah pada koneksinya. Selanjutnya adalah MSC atau Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau disingkat MSC ini
adalah merupakan sebuah titik penyampaian atau penyambungan utama untuk sebuah teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang ada, yang seperti conference call, fax, dan circuit switch data. Jadi MSC ini membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan penggunaan meminta handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan penghitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan lainnya. Nah, di dalam mobile phone seperti GSM ada perbedaan mendasar dengan layanan pada masa-masa awal, yaitu teknologi analog, fax, dan informasi layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital yang awalnya mode digital kemudian dikirim ke MSC. Nah, hanya di MSC pula diubah menjadi kembali sinyal analog maupun sebenarnya ini akan hampir pasti berarti suara itu akan diubah secara digital sebagai PCM, signal pada time slot 64 bit per second. Jadi diketahui bahwa sebagai DS0 di Amerika. Nah, lalu selanjutnya itu ada SMSC atau yang disingkatan dari Source Message Service Center. Nah, Source Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memperkuat sebuah sistem, menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti yang bergerak. Jadi SMSC itu harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Nah, selain itu SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengkomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. Untuk yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan SMS, cuma sekarang. Jadi SMSC itu adalah mentransfer pesan dalam format point to point pada sistem yang melayani. Jadi SMSC itu berfungsi menerima pesan yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan memforward dan mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber atau MS ataupun ESME. Tujuannya itu mempunyai peran penting pokoknya SMSC itu memiliki peranan yang sangatlah penting pada arsitektur SMS. Dan SMSC itu juga berfungsi untuk menyampaikan pesan antara mobile station atau HP dan juga melakukan fungsi store and forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. Jadi di dalam jaringan itu ada sebuah operator yang dapat mempunyai lebih dari satu perangkat SMSC sesuai besar trafik SMS-nya, sesuai besar trafik SMS jaringan tersebut. Nah, jadi SMSC itu dapat berkomunikasi dengan elemen lain dengan MSC, HLR dengan menggunakan protokol MAP atau MAP. Nah, seiring perkembangannya layanan, SMC juga dapat berkomunikasi dengan server aplikasi menggunakan sebuah protokol yang cukup populer, yaitu Short Message Peer-to-Peer Protocol (SMPP). Nah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Jika di dalam penjelasan saya banyak yang tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.